selamat datang di podcast Balita, Bali punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Balita, Bali punya cerita. Hai semuanya, aku Anas, host yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Dan aku Aquin, partner host yang bakal nyampurin obrolan kita biar makin seru. Jangan lupa siapin suasana santai ya, karena kita bakal bahas obrolan yang keren banget hari ini. Jadi, kali ini kita mau bahas Bali. Pulau yang nggak cuma indah secara alam, tapi juga kaya akan budaya dan tradisi. Pasti orang-orang kalau mikir Bali itu cuma taunya tentang pantai, terus banyak bule gitu aja kan. Tapi sebenarnya Bali itu lebih dari itu semua. Nah, jadi di podcast ini kita bakal ngulik lebih lanjut soal ini semua. Nah, apalagi Bali itu udah kayak rumah kedua dari turis mancanegara. Bayang nggak sih? Turis-turis itu datang jauh-jauh dari negaranya buat ke Bali untuk menikmati keindahan dan kearifan lokal di Bali. Tapi ada sisi lain yang nggak kalah menarik nih, yaitu interaksi sosial ya dari masyarakat Bali yang sangatlah harmonis dan unik. Bener banget. Nah, kita semua di sini sempat belajar banyak hal selama program Sinyal Wisata SMP Negeri 1 Sidoarjo. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan aja selama di Bali. Kita juga belajar mulai dari adat istiadat, gaya hidup, terus cara masyarakat Bali memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, tapi di podcast kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kita ditemenin sama interviewer kita yang akan mewawancarai masyarakat yang ada di Bali. Halo semuanya. Saya Emir sebagai interviewer di sini. Dan juga partner saya yaitu Saya Lakezia sebagai interviewer kedua. Nah, kali ini kita juga ditemani oleh tamu-tamu eksklusif, yaitu masyarakat-masyarakat yang ada di Bali yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai nih. Oke, jadi yang pertama ada Sultan sebagai turis yang ada di Bali. Morning lads, I'm Sultan, I'm from England and I'm as a tourist. Yang kedua ada Bli Ali sebagai tour guide kita pada saat di Bali. Halo, Om Swastiastu, saya Bli Ali sebagai tour guide. Yang ketiga adalah Bli Aska sebagai pemuka agama yang ada di Bali. Om Swastiastu, perkenalkan, saya Aska sebagai pemuka agama. Selanjutnya di sebelah saya ada Aurel sebagai warga lokal. Om Swastiastu, perkenalkan saya Aurelia Tizania Queen. Saya sebagai warga lokal Bali. Sebelahnya ada Vio sebagai pedagang kerajinan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Fiona. Di sini saya sebagai penjual kerajinan di Desa Panglipura. Om Swastiastu, Wastan Pitiang Feza sebagai warga lokal di Bali. Dan terakhir ada Gerin sebagai warga lokal di Bali. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gerin sebagai warga lokal di Bali. Nah, oke. Halo semuanya. Selamat datang.
Langsung aja nih, kalau menurut aku langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin para interview kita kepada masyarakat Bali. Oke guys, kita langsung tanya si turis ya. Ada bule guys. Hello sir, Hello. can I ask you something? Yes. Why do you come to Bali? I come to Bali because I had a business trip with my friends. Okay, in your opinion, what do you think about the traditional arts and culture in Bali? Well, in my opinion, traditional art and culture in Bali are incredibly unique and valuable. They reflect the rich history, spirituality, and creativity of the Balinese people. Okay, sir. Second question. Because you are entering a new generation, may I ask what is the role of the young generation in Bali in preserving traditional culture? The young generation in Bali plays a crucial role in preserving traditional culture. They act as the bridge between the past and the future by learning and practicing traditional dance, music, and rituals. Thank you. Selanjutnya, kami akan membahas kehidupan sosial di Bali. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh ritual keagamaan seperti upacara ngaben terhadap komunitas dan pelestarian nilai-nilai budaya di Bali? Nah, upacara ngaben sendiri memiliki pengaruh yang besar karena upacara ini merupakan upacara yang besar dan sakral yang telah diturunkan. Upacara ini juga eh, memacu masyarakat Bali, terutama bagi umat yang beragama Hindu, untuk melestarikan budaya-budaya Bali. Oke, terus ini aku mau nanya juga, apa sih dampak globalisasi terhadap gaya hidup anak muda di Bali? Dan bagaimana cara mereka menyesuaikan diri pada pengaruh budaya luar? Nah, globalisasi sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat Bali jadi lebih terbuka terhadap kultur dan budaya luar. Serta bagi budaya Bali sendiri, globalisasi dapat memperkaya budaya Bali itu sendiri. Sementara itu, ada dampak negatifnya juga. Nah, dampak negatifnya ini, mungkin kebanyakan masyarakat muda-mudi di Bali bakalan suka mengikuti tren-tren yang sedang hits, yang biasanya itu memperkenalkan budaya-budaya Barat, sehingga mungkin mereka bakalan kehilangan jati diri mereka sebagai warga Bali. Solusinya, solusinya kita harus meningkatkan SDM masyarakat Bali, terutama bagi yang muda-mudi, dengan membuat pendidikan khusus tentang tarian dan budaya Bali, sehingga budaya Bali dapat tetap relevan di era globalisasi ini. Oke, terima kasih. Lalu ada pertanyaan untuk keagamaan yang ada di Bali. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih secara awal masuknya agama Hindu di Bali? Agama Hindu pertama masuk ke Bali pada sekitar abad ke-1 melalui pedagang dan pendeta dari India. Bali yang sebagai jalur perdagangan ini membuat pengaruh Hindu semakin berkembang, terutama setelah pengaruh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Berarti udah lama banget ya Hindu masuk di Bali. Lalu ada pertanyaan kedua. Nah, karena mayoritas masyarakat Bali memeluk agama Hindu, jelaskan mengapa agama Hindu sangat kuat di Bali dan apa peran Kerajaan Majapahit dalam memperkuat pengaruh agama Hindu di Bali. Agama Hindu sangat kuat di Bali karena pengaruh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Bali tetap mempertahankan agama Hindu dengan budaya lokal yang kuat. Wow.
Lalu pertanyaan terakhir, apa sih contoh upacara keagamaan yang sering dilaksanakan di Bali? Lalu apa sih makna dari upacara tersebut? Contoh upacara yang sering dilaksanakan di Bali yaitu upacara ngaben. Upacara ini merupakan upacara pembakaran mayat yang bertujuan untuk membebaskan roh orang yang meninggal agar bisa menuju ke kehidupan selanjutnya. Upacara ini mencerminkan siklus kehidupan dan juga penghormatan kepada leluhur. Oke, lalu ada pertanyaan untuk ekonomi yang ada di Bali. Apa sih mata pencaharian utama Desa Panglipuran itu? Jadi, pada awalnya masyarakat di Desa Panglipuran itu menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jadi, masyarakatnya itu bekerja sebagai petani dengan memanfaatkan hasil bumi kayak padi, sayur-sayuran maupun tanaman lainnya yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, pola pekerjaan di masyarakat ini tuh berubah. Ada yang berubah menjadi guru dengan mendidik generasi muda, ada yang menjadi pedagang, terus ada yang menjadi pariwisata juga. Nah, namun ada beberapa generasi muda itu yang memilih untuk bekerja di daerah lain seperti menjadi anak buah kapal maupun menjadi nelayan di pantai. Oh, berarti banyak sekali ya perubahan mata pencaharian yang ada di Desa Panglipuran itu. Ya benar sekali, meskipun pekerjaannya banyak yang berubah-berubah, itu tetapi kita tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal di Bali. Oke. Lalu ada pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah faktor yang paling berpengaruh pada ekonomi di Bali? Menurut saya, faktor yang paling berpengaruh di ekonomi di Bali itu adalah di bidang pariwisata ya. Karena kita tahu sendiri kan, kalau misal Bali itu merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal lah di dunia. Jadi pasti setiap tahun dan setiap harinya itu banyak wisatawan maupun turis yang datang ke Bali. Jadi hal itu juga dapat membantu kita mendapatkan pendapatan di bidang seperti penginapan, transportasi, kerajinan-kerajinan, dan lain-lain. Lalu ada pertanyaan selanjutnya untuk bahasa yang ada di Bali. Pertanyaan pertama, bagaimana upaya pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mempertahankan dan mengajarkan bahasa Bali di sekolah? Nah, sebagai siswa-siswi, tentu kita harus mempertahankan bahasa aksara maupun sastra yang ada di Bali kan Kak ya. Ya, Nah, jadi upaya pemerintah itu biasanya mereka tuh membuat lomba-lomba seperti lomba Utsawa Dharma Gita, lomba nyastra setiap pelaksanaan pesta kesenian yang ada di Bali. Nah, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Nah, jadi di sekolah mereka tuh selalu melaksanakan mengikuti lomba-lomba tentang aksara maupun bahasa Bali, dan mereka juga pasti ada tambahan seperti kursus-kursus seperti itu. oke, berarti walaupun ada dampak apa gitu, sekolah itu tetap mempertahankan ya tentang Ya, karena bahasa Bali tradisional tentu menjadi bahasa ibu yang ada di daerah Bali. Oke. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam melestarikan bahasa Bali di kalangan generasi muda di tengah pengaruh globalisasi? Nah, bahasa Bali semakin terpinggirkan belakangan ini karena beberapa faktor utama seperti globalisasi dan modernisasi. Proses globalisasi membawa pengaruh besar terhadap bahasa dan budaya lokal. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi bahasa yang dominan dalam pendidikan, bisnis, dan media. Akibatnya, bahasa Bali seringkali dianggap kurang penting dibandingkan bahasa-bahasa tersebut, terutama
di kalangan generasi muda. Nah, apalagi banyak budaya populer yang didominasi oleh bahasa dan budaya luar nih, seperti film, musik, dan hiburan internasional. Cenderung lebih menarik bagi generasi muda dibandingkan dengan budaya lokal. Nah, karena itu dapat mengurangi minat mereka untuk menggunakan dan mempelajari bahasa Bali. Jadi globalisasi ini tuh sangat berpengaruh banget buat bahasa Bali yang membuat anak-anak muda-mudi itu menjadi kurang menggunakan bahasa Bali karena memang eh, jarang digunakan di kehidupan sehari-hari juga kan. Jadi Ya, betul. banyak banget yang mulai terlupakan lah gitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pengaruh teknologi yang ada di Bali. Pertanyaan pertama, bagaimana peran teknologi dalam mengurangi hambatan komunikasi dengan masyarakat Bali? Sebagai masyarakat Bali yang sudah tinggal dan lahir di sini, karena saya sudah melihat kehidupan di Bali sehari-hari itu seperti bagaimana, jadi menurut saya teknologi itu sangat penting ya bagi komunikasi di Bali ini, karena kan Bali ini dikenal sebagai pulau yang sudah dijadikan orang-orang sebagai tujuan wisata kan. Jadi banyak turis dan masyarakat daerah lain tuh yang datang ke Bali. Nah, ambil contoh seperti penjual lokal dengan pembeli turis ya, pembeli dari luar. Nah, misal penjual ini tuh hanya bisa bahasa Bali dan nggak bisa bahasa luar atau bahasa Inggris. Nah, sama dengan halnya si pembeli juga hanya bisa bahasa mereka sendiri dan nggak bisa bahasa Bali atau bahasa Inggris, atau bahasa bahasa daerah sinilah pokoknya. Ya. Nah, jadi tuh pastikan ada miscommunication atau kesalahpahaman dalam pembicaraan mereka kan, dan itu bisa berakhiran fatal karena ini kan jual beli. Nah, jadi itu ada suatu teknologi yang bisa membantu mereka dalam memperbaiki kesalahan atau masalah ini, yaitu salah satunya Google Translate ya, di mana si pembeli atau penjual ini dapat berbicara sesuai bahasa mereka dan dapat diterjemahkan sesuai bahasa dari lawan bicara mereka. Jadi itu tuh sangat membantu dalam pembicaraan atau komunikasi mereka. Jadi Google Translate itu sangat membantu ya untuk Iya. komunikasi turis dengan warga Bali. Ya, supaya tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan. Ya. Dan kedua, menurut Anda bagaimana aplikasi seperti Gojek dan Grab mempengaruhi pemilihan transport turis dan masyarakat Bali pada saat di Bali? Menurut saya memilih Gojek dan Grab sebagai transportasi itu sangat membantu dan mempermudah transportasi di zaman sekarang ya, karena kan Bali ini kan pulau, jadi banyak turis dari luar tuh datang menggunakan pesawat kan. Nah, setelah mereka menggunakan pesawat, mereka nggak ada transportasi lagi kan. Jadi banyak orang tuh dulu itu menyewa kendaraan seperti mobil atau motor, dan menurut saya itu agak ribet sih. Karena kan untuk menyewa mobil atau motor itu harus melewati berbagai proses gitu ya, seperti pengisian formulir atau jaminan supaya nggak terjadi apa-apa dengan mobilnya. Nah, itu tuh banyak turis atau customer yang agak kesulitan untuk menjalani proses itu. Jadi nggak tahu lah caranya gimana. Nah, sedangkan menggunakan Gojek dan Grab itu caranya lebih mudah dan driver Gojek dan Grab ini lebih pengalaman untuk daerah-daerah wisata di Bali, karena kan turis datang belum tentu tahu jalan-jalan menuju wisata yang terkenal di Bali. Jadi itu lebih mudah dan lebih berpengalaman aja kalau pakai driver Gojek. Baik, terima kasih. Oke, lalu ada pertanyaan untuk tour guide kita, yaitu apa sih dampak saat pandemi COVID pada ekonomi yang ada di Bali? COVID-19 sangat berdampak signifikan pada ekonomi di Bali. Beberapa dampaknya adalah banyak yang kehilangan pendapatan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata banyak yang tertunda dan banyak sekali pengangguran. Oke. Lalu ada pertanyaan kedua. Nah, COVID-19 ini kan menimbulkan pandemi yang juga menyebabkan semua tempat-tempat pariwisata tutup.
Lalu, apakah mata pencarian para masyarakat di Bali saat terjadinya COVID-19? Selama pandemi COVID-19, masyarakat Bali yang sebelumnya bergantung pada sektor pariwisata mengalami kesulitan ekonomi yang sangat signifikan. Banyak kehilangan pekerjaan di pariwisata, sehingga mereka mulai beralih ke sektor lain seperti pertanian. Pemerintah dan warga setempat mendorong pengembangan pengembangan sektor pertanian sebagai alternatif sumber mata pencaharian. Jadi pandemi COVID-19 ini membuat dampak yang sangat buruk ya bagi masyarakat yang di Bali ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, nah kita udah dapat banyak banget informasi dan pelajaran dari mereka semua. Tapi menurutku kok kayaknya pertanyaannya ini kayak tegang banget ya, ya nggak sih? Iya. Nah, aku bakal nanya sesuatu yang pertanyaan-pertanyaan yang santai kepada mereka nih. Coba kita lihat yang cowok-cowok nih, outfitnya, wah keren banget. Apalagi yang turis ini. Aku kayaknya penasaran deh sama turis ini. Sir, can I ask you something? Do you like play football or you just wear it for style? Well, I like to play football, and in Indonesia, it's very hot, so wearing a jersey makes my body cool. Oh yes, yeah. Bali is very hot, but what's your opinion about Bali United? Uh, well, I never watch Indonesian Football League, so I don't know about Bali United. Oke, no problem. Oke, aku mau nanya juga ke warga lokal nih. Kira-kira makanan favorit apa sih, Mbak, di Bali? Makanan kesukaan saya sendiri itu ayam betutu ya, karena ayam betutu itu kan makanan yang kaya akan rempah dan rasa ya, jadi tuh rasanya tuh nyegak gitu, terus sambal matanya itu juga rasanya tuh seger pedes gitu kan, terus ada kacang juga di sebelahnya, jadi menurutku itu perpaduan yang pas buat dimakan sih, terus enak juga rasanya. Wah, enak banget ya ayam betutu. Aku jadi lapar nih. Biasanya kalau ke Bali suka makan ayam betutu. Terus kalau pulang selalu beli oleh-oleh sih. Nah, itu tadi ada yang jual kerajinan tangan kan ya, Mbak Fiona. Kerajinan apa sih yang dijual? Jadi saya jual kerajinan itu kan di rumah ya. Jadi saya jual kayak aksesoris gitu kayak gelang, kalung, ada kaos juga, ada celana, ada patung kecil-kecilan dari tanah liat itu. Saya juga jualan asbak Bali. Oh, Oke, asbak Bali ya. Itu kerajinan tangan paling favorit saya sih itu. Oke, aku juga mau nanya suaminya Mbak Fiona nih, tour guide. Kira-kira udah berapa lama nih jadi tour guide di Bali? Dan kenapa milih jadi tour guide di Bali? Saya jadi tour guide itu udah jalan 5 tahun ya. Kenapa saya jadi tour guide? Karena dulu itu mengikuti jejak ayah, dan saya tuh dulu pernah dipecat. Jadi tour guide aja. Saya baru tahu loh. Ternyata Bli Ali ini suaminya Mbak Fiona. Saya baru Iya, tahu. ternyata itu adalah fakta menarik ya. Iya. Nah, aku juga mau nanya ke warga lokal yang lain. Kira-kira kan Mbak Gerin udah tinggal sejak lahir nih. Kira-kira udah jalan kemana aja di Bali? Sejujurnya nggak banyak sih, kayak cuma Tanah Lot, Taman Garuda Wisnu itu. Tapi paling favorit Tanah Lot sih, soalnya view sunsetnya bagus banget. Terus Oke, puranya juga unik, soalnya kan kayak ada di tepi laut gitu. oke, betul banget. Aku juga suka sih ke Tanah Lot. Kalau ke Bali tuh wajib ke Tanah Lot. nggak kerasa ya. Obrolan kita udah sampai di akhir podcast.
Dari tadi kita udah belajar banyak banget, mulai dari bahasa, teknologi, terus apa lagi? Budaya, terus adat, dan banyak lah pokoknya. Gak kerasa banget, ternyata udah banyak banget yang kita pelajarin ya. Benar. Selain itu, kita juga jadi paham gimana masyarakat Bali menjaga keharmonisan nih dengan cara mereka ramah, sopan sama yang lainnya dan penuh keharmonisan. Tambah lagi, mereka udah bisa memanfaatkan teknologi buat melanjutkan hidup, mulai dari pekerjaan lokal hingga pariwisata. Iya, aku juga kagum banget sama masyarakatnya karena mereka bisa jaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu. Nah, betul banget. Jadi, buat kalian yang belum sempat ke Bali, wajib banget nih masukkan list ke Bali buat tujuan liburan kalian. Dijamin pengalaman ke Bali nggak bakal terlupain deh. Pokoknya kalau mau liburan kemana-mana, yang dijadiin destinasi pertama ke Bali dulu sih. Setuju. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa terus dukung podcast kita. Jangan lupa terus dukung kita kelompok balita untuk membuat konten-konten yang semakin menarik lainnya. Sampai jumpa di konten lainnya. Balita. Balinya cerita. Bye.